billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kajian yang banyak dibahas dalam beberapa hari ini, dalam 2 minggu terakhir ini, adalah kajian tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Kedua peristiwa tersebut, 2 peristiwa, peristiwa Isra, kemudian satu lagi peristiwa Mi'raj. Kedua-duanya adalah perjalanan Rasulullah. Isra, perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, masih di muka bumi. Kemudian perjalanan yang kedua dari Masjidil Aqsa ke sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu naik ke langit. Langit pertama, kedua, ketiga sampai langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian sampai ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menerima perintah salat yang 5 waktu. Kemudian Rasulullah juga menerima 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian Rasulullah turun lagi ke muka bumi sampai kembali ke kota Mekah dalam 1 malam. Jadi dalam 1 malam itu ada 2 perjalanan. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian selepas itu disambung ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu disebut Isra dan Mi'raj. Isra, perjalanan di malam hari dari muka bumi ke muka bumi yang lainnya, masih di muka bumi. Mi'raj, al-uruj, maknanya naik ke langit. Nah, ayat yang berkaitan dengan Isra yang terdapat di surah Al-Isra, ayat yang pertama. Yang menarik adalah, nah ini yang mau kita bahas. Yang menariknya adalah ayat itu disampaikan dalam bentuk zikir, yaitu Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat ini dia berbentuk zikir. Zikir yang biasa kita sebut, kita ulang-ulang, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Nah, ini zikir. Ini biasa kita amalkan. Jadi penyampaian atau bentuk penyampaian ayat yang berkaitan dengan kisah Isra itu berbentuk zikir, yaitu subhanallah. Artinya adalah apabila mendengar tentang peristiwa Isra, maka berzikirlah kepada Allah, yaitu dengan menyebut subhanallah. Jadi kalau ada orang yang menceritakan tentang peristiwa Isra,
Subhanallah. Itulah yang Allah inginkan. Jadi ketika Allah menyampaikan tentang peristiwa Isra, yang Allah inginkan adalah supaya kita bertasbih. Subhanallah. Sekarang di karantina kita ada seorang ibu umur 76 tahun. Sudah 50 hari menghafal Al-Quran dan sudah dapat menghafal, tadi saya tanya, 24 juz. Apa sebut? Subhanallah. Nah, jadi zikir subhanallah itu kita sebut, kita ucapkan adalah ketika kita mendengar atau mengetahui peristiwa yang luar biasa. Subhanallah. Sebelum ini ada seorang anak umur 10 tahun, masih kecil, 10 tahun. Kemudian ikut karantina 2 angkatan selama 48 hari, selesai menghafal Quran 30 juz. Dah, berarti selesailah pengajian kita. Yaitu pengajiannya zikir tasbih. Ketika Allah menyampaikan ayat yang berkaitan dengan peristiwa Isra, itu adalah peristiwa yang luar biasa. Allah menyampaikannya dalam bentuk zikir tasbih. Maha suci Allah, subhanallah alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu yang panjang itu adalah cerita. Yang penting sebenarnya dari ayat yang panjang itu adalah berzikir, yaitu zikir tasbih. Itu yang penting. Umpamanya, ini kalau kita cerita tentang Isra Mi'raj, Rasulullah ketika akan berangkat ke Baitul Maqdis, Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril terlebih dahulu ke tepi telaga Zam-Zam. Kemudian dada Rasulullah dibelah, kemudian dikeluarkan hati Rasulullah, kemudian dibasuh dengan air Zam-Zam, kemudian dimasukkan ke dalam hati Rasulullah yang sudah bersih itu iman dan hikmah. Kemudian diletakkan kembali hati itu ke dalam dada, kemudian dada itu ditutup kembali dalam waktu yang sangat singkat sekali, tidak seperti operasi di rumah sakit yang sampai berjam-jam itu. Ini dalam waktu yang sangat singkat sekali. Mengapa terdiam? Itu yang saya nanti. Mengapa terpana terdiam? Subhanallah. Coba kita ulang sekali lagi ya. Maka naiklah Rasulullah ke atas burak. Burak itu kendaraan, tidak lebih besar dari kuda dan tidak lebih kecil dari keledai. Keledai itu lebih kecil dari kuda. Jadi tidaklah besar betul kendaraan itu. Bukan sebesar unta, enggak. Lebih kecil dari unta. Kalau sekarang ini pesawat yang kencang yang laju itu besar. Jet supersonik, kecepatannya kecepatan suara, itu besar. Ini kecil saja. Tetapi kalau burak ini meletakkan 2 kakinya ke depan, dia melangkah 2 kakinya ke depan, belum diletakkan 2 kaki ke depan dan kaki belakang itu belum lagi lepas, sudah sampai ke Baitul Maqdis. Dah selesai pengajian. Coba, siapa yang punya kendaraan, di start kendaraan, hidup mesinnya,
kemudian masuk giginya langsung sampai ke Bangkinang. Coba. Pajero siapa yang seperti itu? Tak ada. Fortuner siapa yang seperti itu? Tak ada. Subhanallah. Itulah yang Allah inginkan. Jadi mengapa ayat itu disampaikan dalam bentuk subhanalladzi asra bi abdi. Subhanalladzi asra itu maknanya subhanallah. Karena alladzi asra bi abdihi itu adalah Allah. Maka kalau dipendekkan jadi subhanallah. Karena Allah yang dimaksudkan di dalam ayat berkaitan dengan kisah Isra itu adalah alladzi asra bi abdihi lailan, yang memperjalankan hambanya. Siapa yang memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Allah. Maka sebenarnya ayat itu subhanallah. Kalau ayat itu kalau dipendekkan subhanallah. Yang Allah itu dalam ayat ini adalah yang memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya 1.500 km. Berarti dari Pekanbaru sampai, kalau Jakarta itu 1.300. Nah, masih lewat Jakarta itu. Belum lagi Surabaya, jauh betul. Karena antara Merak, yaitu tepi Jawa itu, dengan Banyuwangi, Surabaya, itu lebih kurang 1.000 km pula. Jadi kalau ke Surabaya terlalu jauh. Kalau ke Bandung lewat lagi. Nah, dari Pekanbaru sampai ke Tanah Jawa sana. Begitulah jauhnya Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi dapat ditempuh dalam waktu yang sangat singkat sekali. Jadi sampai akhir pengajian ini zikir kita subhanallah, 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 subhanallah. Nah, tapi biasanya subhanallah itu kita hitung dengan jari gitu kan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sekarang enggak, zikir kita ini dengar pengajian Isra ini subhanallah, dengar subhanallah, dengar subhanallah. Yang tak menyebutnya berarti hatinya lalai dari berzikir kepada Allah. Nah, diberi ancaman sedikit. Sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah bertemu dengan para nabi, yang nabi-nabi itu sudah lama meninggal dunia, kecuali Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa belum meninggal dunia, tapi Nabi Isa yang dinaikkan ke langit itu pada malam itu turun ke bumi di Baitul Maqdis dan bertemu dengan Rasulullah. Bayangkan itu, tinggalnya Nabi Isa itu di langit, tapi pada malam Isra dan Mi'raj turun ke bumi hanya untuk bertemu dengan Rasulullah. Subhanallah. Dan lebih hebat lagi, luar biasa, yaitu bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam dah lama meninggal dunia. Nabi Nuh dah lama meninggal dunia. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dah lama meninggal dunia. Tapi pada malam Rasulullah sampai ke Baitul Maqdis, semua para nabi yang sudah meninggal dunia itu hidup kembali dan bersama dengan Rasul dalam satu salat jemaah yang imamnya adalah Rasulullah, makmumnya adalah para nabi itu semua. Begitu mengaji itu sebenarnya. Jadi kalau belum lagi menyebut subhanallah, berarti belum mengaji lagi, belum mengamalkan kajian. Maka bentuk majlis ilmu yang langsung mengamalkan ilmu itu adalah merespon apa yang disampaikan. Subhanallah. Kemudian Rasulullah dinaikkan ke langit, sampai ke langit. Padahal manusia sampai hari ini
paling jauh hanya sampai ke bulan. Tak ada yang lebih jauh lagi dari ke bulan. Bulan itulah yang paling jauh yang dicapai oleh manusia. Tapi Rasulullah melepasi alam semesta ini, ufuk yang luas ini, sampai ke langit pertama, dan dibukakanlah pintu langit pertama itu, dan Nabi Adam yang dijumpai oleh Rasulullah di langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Mulai lambat ini, subhanallah. Semestinya semakin ke belakang sana pengajian ini semakin kuat, subhanallah. Bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam, luar biasa. Mana ada di antara kita ini yang bisa bertemu dengan nenek moyang pertama Nabi Adam? Coba kalau kita saja, bapak bisa bertemu dengan datuk-datuknya datuk bapak. Berapa ke atasnya itu? Datuk-datuknya datuk bapak. Berapa ke atas itu? Kalau ayahnya ayah, itu masih datuk itu. Sekarang enggak, datuknya datuk bapak itu udah lama meninggal dunia, kita pun tak tahu mukanya. Dapat bertemu dengan moyang kita itu. Oh, luar biasa sekali. Dan itu berlaku pada Nabi Muhammad SAW, dapat bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama, asalnya bangsa manusia semuanya. Dan Rasulullah disambut oleh Nabi Adam dengan perkataan anak yang saleh. Nabi yang saleh, anak yang saleh. Maknanya anakku yang saleh, Nabi yang saleh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, luar biasa. Padahal Nabi Adam dah lama meninggal dunia, dapat bertemu kembali. Subhanallah. Ayah saya dah lama meninggal dunia, dah 12 tahun yang lalu. Tapi kalau dapat bertemu ayah kembali, subhanallah, luar biasa. Subhanallah itu apa maknanya? Itu terjemahannya itu. Terjemahannya. Subhanallah itu apa maknanya? Ini nanti menyebut subhanallah, tapi tak tahu maknanya. Subhanallah itu dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, tanzihullah anin naqais, menjauhkan sifat kurang dari Allah. Dijauhkan, bermakna Allah tidak memiliki sifat kurang. Mana buktinya Allah tidak memiliki sifat kurang? Tuh, Allah bisa memperjalankan hambanya dalam waktu yang singkat, padahal jarak yang ditempuh jauh. Itu bukti Allah tidak memiliki sifat kurang. Kalau kita ini memiliki sifat kurang. Biasanya ke Padang Bapak tempuh berapa lama? Berapa? 6 jam. Coba tempuh ke Padang dalam waktu 1 jam. Bisa? Tidak. Mengapa tak bisa? Karena kita memiliki sifat kurang. Itulah kekurangan kita. Tak bisa lebih cepat lagi. Bisa cepat terbang dengan pesawat. Oke lah. Sekarang kita kurangi lagi. Bisa tak dalam 6 menit sampai ke Padang? Tak bisa. Apa sebab tak bisa? Karena kita memiliki sifat kekurangan. Nah, Allah tidak punya sifat kekurangan. Mana buktinya? Ini memperjalankan hambanya sampai Baitul Maqdis dalam waktu yang singkat, bahkan sampai ke langit dalam waktu yang singkat. Jadi subhanallah itu maknanya menjauhkan Allah dari sifat kurang. Allah tidak memiliki sifat kurang. Siapa yang mensucikan Allah, bertasbih ketika ia dalam perut ikan? Nabi Yunus.
Pertanyaannya, mengapa Nabi Yunus memilih bertasbih? Mengapa Nabi Yunus tak memilih Astaghfirullahaladzim? Mengapa tidak memilih La haula wa la quwata illa billah? Mengapa tak memilih Alhamdulillah? Alhamdulillah mungkin tak ya? Kalau diterkam oleh ikan, Alhamdulillah, tak sesuai ya? Mengapa memilih bertasbih? Tadi apa makna bertasbih? Menjauhkan sifat kurang dari Allah. Mengapa Nabi Yunus itu memilih untuk bertasbih? Menjauhkan sifat kurang. Karena Nabi Yunus ingin kembali ke darat. Nabi Yunus dalam perut ikan ingin kembali ke darat. Kalau Nabi Yunus sendiri yang berusaha kembali ke darat, kira-kira bisa atau enggak? Bukalah mulut ikan yang besar itu. Bisa dia buka mulut ikan besar. Tak mungkin, karena Nabi Yunus memiliki sifat kekurangan. Siapa yang akan bisa membuka mulut ikan yang besar itu? Kemudian memuntahkan kembali Nabi Yunus yang sudah ada dalam perutnya. Allah. Maka Nabi Yunus bertasbih menjauhkan sifat kurang dari Allah. Seakan-akan Nabi Yunus berkata, ya Allah, hamba bertasbih menjauhkanmu dari sifat kurang. Apabila engkau berkehendak untuk mengembalikan hamba ke darat, hamba dapat kembali ke darat. Sebab apabila engkau yang mengembalikan hamba ke darat, engkau ya Allah tidak memiliki sifat kekurangan. Hamba jauhkan engkau dari sifat kekurangan, maka engkau ya Allah mampu untuk mengembalikan hamba ke darat. Subhanallah. Langsung setelah subhanallah itu bergerak ikan itu ke tepi. Fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim. Langsung Nabi Yunus dimuntahkan ke darat oleh ikan. Kemudian disebutkan dalam Al-Quran, falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau tidaklah Nabi Yunus itu termasuk ke dalam golongan orang yang bertasbih, kalau tidak bertasbihlah Nabi Yunus, lala bisa fi batnihi, dia akan tinggal dalam perut ikan itu ila yaumi yub'atsun, sampai hari berbangkit. Jadi kembalinya Nabi Yunus ke darat itu adalah karena tasbih, mensucikan Allah. Maka peristiwa Nabi Yunus keluar dari perut ikan, kembali ke darat. Tak juga ada baca subhanallah. Subhanallah. Itu adalah peristiwa yang luar biasa. Begitu juga peristiwa yang dijalani, yang dilalui oleh Rasulullah pada malam Isra dan Mi'raj, sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu tempat terakhir makhluk kalau bergerak menuju Allah. Situlah tempat terakhir. Malaikat itu sampai di situ lah tuh. Setelah itu tak ada lagi yang boleh sampai ke sisi Allah. Nabi Muhammad melewati Sidratul Muntaha itu. Subhanallah. Langsung bertemu dengan Allah dan langsung menerima syariat ibadah salat yang 5 waktu itu. Langsung tanpa perantara. Kemudian menerima 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Satu lagi ayat berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Subhanallah, luar biasa. Langsung bertemu dengan Allah. Seperti apa bertemunya? Itu tidak disampaikan dengan terperinci. Maka jangan dibahas lagi. Seperti apa bertemu Nabi Muhammad dengan Allah? Jawabannya adalah wallahu a'lam. Itu hanya Allah yang tahu. Turun awalnya menerima ibadah salat itu
50 kali sehari semalam. Tapi turun sampai di langit yang ke-6. Di langit yang ke-7 itu Nabi Ibrahim. Kemudian turun lagi langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya kepada Nabi Musa ini dah lama wafat. Tapi pada malam itu Nabi Musa bertemu dengan Nabi Muhammad yang telah lama wafat, bisa bertemu, bertanya jawab dengan yang masih hidup. Subhanallah. Bertanyalah Nabi Musa, apa yang kamu terima wahai Muhammad? Ibadah salat 50 waktu sehari semalam. Wahai Muhammad, umatmu lemah-lemah, tak akan mampu 50 waktu. Minta kuranglah. Karena Nabi Musa sudah punya pengalaman, punya umat, yaitu Bani Israel. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dikurangilah 50 waktu. Akhirnya dikurangilah sampai akhirnya berapa? 5 itu masih juga terasa berat ya. Salat maghrib ini bisalah ke masjid. Salat isya bisalah. Salat subuh bisa. Yang bisa, yang tak bisa jauh lebih banyak lagi. Di rumah sana berat. Kemudian Rasulullah turun kembali ke bumi dalam waktu yang singkat, 1 malam tak sampai, hanya sebahagian malam saja. Kembali lagi ke Makkah Al-Mukarramah. Subhanallah. Jadi ayat tentang Isra itu di dalam Al-Quran penyampaiannya dalam bentuk zikir. Bermakna yang Allah inginkan ketika kita mengkaji tentang peristiwa yang luar biasa itu, Allah menginginkan dari kita supaya kita berzikir. Apa zikirnya? Subhanallah. Pada malam Isra itu juga Rasulullah dibawa masuk ke dalam surga. Tahu kita cerita ini kan? Ini ada dalam hadis sahih. Dibawa masuk ke dalam surga dan Rasulullah melihat penghuni surga di dalam surga. Subhanallah. Di mana letak subhanallahnya itu? Karena masuk ke dalam surga. Belum lagi di situ. Ketika Rasulullah masuk ke dalam surga dan melihat penghuni surga dalam surga, disitulah dia luar biasanya itu. Yang mesti kita sambut dengan zikir subhanallah. Apa sebab? Sebab sampai hari ini kiamat itu belum terjadi lagi. Pada masa Rasulullah Isra dan Mi'raj sudah berlaku kiamat? Belum. Kalau belum berlaku kiamat, bermakna belum ada manusia yang dimasukkan ke dalam surga. Kapan manusia itu baru dimasukkan ke surga? Kalau dah kiamat, kemudian manusia dibangkitkan, kemudian manusia ditimbang, kemudian siapa yang berat timbangan kebaikannya, dibawalah masuk surga. Itu kapan itu berlaku? Nanti. Jadi sekarang nih sudah ada tak yang masuk dalam surga sekarang? Sekarang sudah ada yang masuk dalam surga? Belum. Tapi Nabi Muhammad kok bisa ya melihat penghuni surga dalam surga? Iya, subhanallah, iya memang. Memang. Betul semua. Kita mau mendapatkan penjelasan sekarang ini, sehingga ketika kita menyebut subhanallah tadi mantap. Ketika kita menyebut subhanallah itu, kok bisa ya? Apa jawabannya? Iya, subhanallah itu mesti. Penjelasannya adalah meskipun sampai hari ini belum kiamat lagi, belum ada penghuni surga masuk dalam surga, tetapi Rasulullah ketika peristiwa Isra itu masuk dalam surga dan melihat penghuni surga dalam surga,
Oh, berarti Allah telah menarik. Menarik. Apa menarik? Menarik masa yang akan datang. Itu kan masa yang akan datang, belum terjadi lagi. Allah tarik masa yang akan datang itu untuk diperlihatkan kepada Rasulullah pada malam Isra dan Mi'raj itu. Itu baru subhanallah. Baru terasa ampanya subhanallah. Subhanallah. Menarik masa yang akan datang. Subhanallah. Sekarang bulan apa sekarang? Bulan Sya'ban. Berapa lama lagi Ramadan? Tahu tidak kita suasana masjid kita ini di bulan Ramadan seperti apa, tahu? Sekarang ini tahu tak? Mana mungkin kita tahu, belum terjadi lagi. Tapi ada yang bisa melihat suasana Ramadan nanti sekarang. Karena Allah menarik suasana Ramadan nanti itu untuk diperlihatkan kepadanya sekarang. Susahkah bagi Allah untuk menarik yang akan datang itu untuk diperlihatkan sekarang? Tidak, apa susahnya bagi Allah? Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Masuk kaji ya. Apa ayat berikutnya selepas itu? Ini di mana kita jumpa ayat ini? Surah Yasin. Apa ayat yang menyambut selepas itu, apa ayatnya? Subhanalladzi biyadihi. Disambut dengan tasbih. Jadi ayat tasbih itu datangnya setelah ayat innama amruhu. Apabila Allah menghendaki untuk menarik yang akan datang itu sekarang, apa susahnya bagi Allah untuk menariknya? Kita tak bisa. Tunggu dulu baru tahu. Wait and itu bahasa awak itu. Tunggu dulu baru bisa lihat. Tapi apabila bagi Allah tak perlu tunggu-tunggu, karena Allah tidak memiliki sifat kekurangan. Tak perlu tunggu masa yang akan datang, tarik saja masa yang akan datang, diperlihatkan kepada Rasulullah. Nih Muhammad, penghuni-penghuni syurga yang nanti baru akan masuk, tapi pada malam ini ku perlihatkan kepadamu, linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kalau sampai mengaji ke sini, kita tak ada masalah dalam hidup. Apa masalah? Tak ada masalah. Orang yang kita tanya macam mana kabar Pak? Aduh, itu bermasalah dalam hidup. Aduh. Kalau dia mengaduh dia, bermakna dia bermasalah. Orang yang betul-betul mau mengenal Allah, tak akan mungkin pernah mengaduh. Apa yang perlu diaduhkan itu apa? Tak ada yang perlu diaduhkan. Apa masalah kita sekarang? Bapak ada masalah tak? Tak. Tak ada masalah. Hebat berarti itu. Dengan istri ada masalah? Tak. Alhamdulillah. Dengan anak? Tak. Masalah keuangan? Tak jawab nampak. Berarti ada. Tapi kalau memahami melalui subhanallah, tak jadi masalah lagi. Allah jauh dari sifat kurang. Apabila Allah berkehendak untuk melunaskan hutang kita itu dalam waktu yang singkat, lunas. Kalau Allah berkehendak, masalah sampai hari ini tak lunas-lunas. Apa sebab? Sebab kalau dilunaskan sekarang cepat dalam waktu yang singkat, itu adalah peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang luar biasa hanya akan diberikan kepada orang yang tak mungkin yang luar biasa itu diberikan pada yang biasa-biasa. Enggak.
Maka untuk menjadi luar biasa, Rasulullah itu dibelah dulu dada Rasulullah, dibasuh dengan air zam-zam, diletakkan iman dan hikmah. Itu yang menjadi luar biasa itu. Maka perjalanan itu menjadi perjalanan yang luar biasa. Maka semua yang Rasulullah terima adalah luar biasa. Allah, masuk waktu Isya. Subhanallah. Macam mana? Kita sambung? Sambung. Kalau sambung kita salat Isya lebih dulu, karena nanti kita mau sampaikan, yaitu puncak dari salat itu adalah rukuk dan sujud. Di rukuk itu kita mengucapkan subhanallah, subhanallahil azim. Dan di sujud itu juga kita mengucapkan subhanallah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Apa hikmah di sebalik itu? Tunggulah selepas salat Isya nanti. Baik, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.